Kebakaran hutan adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, ataupun karena kesengajaan. Proses alami contohnya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api. Jika kebakaran akibat kesengajaan manusia, itu dikarenakan oleh beberapa kegiatan, seperti kegiatan pembukaan ladang, perkebunan, hutan taman industri, penyiapan lahan untuk ternak sapi, dan sebagainya. Jika kita bertanya bagaimana kebakaran hutan dapat terjadi, maka ada beberapa penyebab terjadinya kebakaran hutan. Faktor pertama dari penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah faktor biofisik lingkungan. Secara umum, karakteristik biofisik lingkungan yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan adalah tutupan lahan, curah hujan, ketinggian, kemiringan lahan, jaringan sungai, dan aksesibilitas jalan. Di beberapa spesifik lokasi di Sumatera, terjadinya kebakaran sangat dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan dan jenis tanah, yang sangat berkaitan dan ketersediaan biomasa yang menjadi salah satu komponen utama terjadinya kebakaran. Pada kondisi tertentu seperti musim kemarau yang ekstrim, ketersediaan biomasa yang tinggi akan memperbesar potensi terjadinya kebakaran lahan. Yang kedua, yaitu ada faktor sosial ekonomi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, masalah kebakaran lahan di hutan di Riau sangat erat kaitannya dengan faktor sosial ekonomi dan perilaku yang disengaja baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Sebagian besar pemicu kebakaran hutan dan lahan diyakini bersumber dari aktivitas manusia. Dalam rangka efisiensi biaya, masyarakat dan para pelaku bisnis sering melakukan aktivitas pembersihan lahan dengan cara membakar hutan yang akhirnya berujung pada kebakaran lahan dan hutan di sekitar areal perkebunan. Dan yang terakhir ada faktor kebijakan dan alokasi ruang. Beberapa faktor kebijakan yang mempengaruhi tingginya tingkat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau antara lain, Provinsi Riau belum memiliki rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang definitif dan baru disahkan pada tahun 2018. Kemudian, tidak tegasnya pemerintah dalam menangani kawasan sebagai berikut. Yang pertama ada kawasan XHPH yang sampai saat ini tidak jelas statusnya. Kemudian ada juga kawasan sempadai sungai. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagian besar flora dan fauna tinggal di dalam hutan. Tidak hanya tinggal saja, namun hutan juga menjadi tempat mereka mencari makan. Jika hutan dirusak dan dibakar, maka flora dan fauna yang tinggal di dalam hutan akan kehilangan tempat tinggal mereka. Jadi, tidak heran jika mereka mengamuk dan efeknya akan berimbas kepada manusia itu sendiri. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, bencana selalu datang silih berganti, menghantam negeri ini. Salah satu penyebabnya adalah hutan yang sudah mulai sangat berkurang, dikarenakan hutan merupakan paru-paru dunia yang sangat berguna untuk mencegah terjadinya bencana. Namun, jika hutan tersebut rusak, maka malapetaka yang akan terjadi bagi manusia. Bagi manusia yang serakah, yang terkena dampaknya bukan hanya orang-orang yang melakukannya saja, namun semuanya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kondisi udara di kota-kota besar sudah sangat memprihatinkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan asap dari kendaraan yang setiap hari beroperasi. Jika asap bisa membuat udara tercemar, lalu bagaimana dengan asam yang kemudian dihasilkan dari kebakaran hutan?
Tentu hal tersebut akan membuat masyarakat terganggu dan tidak nyaman. Indonesia pernah mengalami kebakaran hutan di Riau yang mengembangkan asap hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pemanasan global membawa polemik tersendiri bagi dunia saat ini, dikarenakan efek yang ditimbulkan dari pemanasan global ini sangatlah besar, dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh kebakaran hutan ini tentunya akan memperparah pemanasan global, di mana salah satu yang paling tepat untuk mengurangi pemanasan yaitu menanam banyak pohon. Kebakaran hutan dalam jumlah yang besar masih terus terjadi, dan ini akan mengakibatkan perubahan musim yang tidak menentu, dan hal tersebut tentunya akan membawa kemudaratan bagi manusia itu sendiri. Pengelolaan dan mitigasi bencana kebakaran hutan. Aspek perencanaan, yaitu dengan menyediakan analisa untuk memprediksi potensi kejadian karhutla. Aspek pengendalian, yaitu dengan menyebarkan data dan informasi paling dekat waktu near real time kepada pemangku kepentingan tertentu untuk pengendalian api. Aspek penegakan hukum, yaitu menyediakan data dan informasi berbasis fakta atas ditindaklanjuti secara hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menegaskan hanya 1% kerusakan hutan dan lahan di Indonesia terjadi karena faktor alam, sedangkan 99% lainnya disebabkan karena ulah manusia yang didominasi dengan aktivitas penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Fakta ini mendorong pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat melakukan mitigasi dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Salah satunya adalah dengan menggelar pelatihan pemadaman api. Selain itu juga dalam hal pengawasan difokuskan pada patroli dan sosialisasi cegah karhutla. Selanjutnya adalah aspek pemanfaatan. Penggunaan teknologi untuk monitoring dan pendataan dapat dimanfaatkan dalam pencegahan karhutla. Monitoring yang dilakukan adalah dengan melarang membuka lahan baru dengan cara membakar hutan. Terakhir adalah aspek pemeliharaan. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan melakukan kelestarian hutan dengan pendekatan sosial ekonomi bagi pelaku-pelaku usaha di bidang pertanian dan perkebunan. Mengenai masalah karhutla ini, Presiden Joko Widodo telah menegaskan agar pemerintah daerah meningkatkan upaya pencegahan karhutla. Presiden juga menuntut upaya jangka panjang untuk mengatasi karhutla. Pencegahan kebakaran hutan. Yang pertama adalah laporkan kepada pemuka masyarakat ketika terjadi kebakaran hutan. Lalu pemuka masyarakat menghubungi pemadam kebakaran. Yang kedua, jangan buang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga, matikan api unggun setelah digunakan. Yang keempat, gunakan masker ketika terjadi kebakaran dan kebakaran menimbulkan asap. Yang kelima, laporkan kebakaran ke posko kebakaran. Selanjutnya, hindari penyiapan lahan dengan pembakaran. Selanjutnya, laporkan kepada pimpinan masyarakat untuk mengatur giliran pembakaran.